2. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Berhalangan tetap. 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan 5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa. Halo warga, Assalamualaikum. Apakah melanggar undang-undang desa jika seorang kepala desa yang baru terpilih mengganti seluruh perangkat desa yang sudah lama? Simak terus video ini, namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga mendapat informasi video terbaru dari channel ini. Dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat desa terdiri dari 1. Sekretariat desa, 2. Pelaksana kewilayahan, dan 3. Pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang: 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, 3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, 4. Menetapkan peraturan desa, 5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, 6. Membina kehidupan masyarakat desa, 7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, 8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. 9. Mengembangkan sumber pendapatan desa. 10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. 12. Memanfaatkan teknologi tepat guna. 13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan: 1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, 2. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun, 3. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran, dan 4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau wali kota. Bagaimana mekanismenya? Peraturan pemerintah desa mengatur pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa. 2.
2. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa. 3. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa. Dan 4. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa. Di dalam Permendagri nomor 83 tahun 2015 juga mengatur mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagai berikut yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam peraturan pemerintah desa. 1. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. 2. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim. 3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. 4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. 5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 hari kerja. 6. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. 7. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Dan 8. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Sepanjang penelusuran kami dalam beberapa aturan di atas, tidak ada aturan tentang pengangkatan perangkat desa yang secara eksplisit mengatur apakah pemberhentian atau pengangkatan tersebut dapat dilakukan terhadap seluruh perangkat desa atau tidak. Pada intinya, sepanjang kepala desa yang baru ingin mengangkat perangkat desa yang baru, maka ia harus melalui mekanisme yang telah diatur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di atas. Meski demikian, jika perangkat desa yang lama memang harus diberhentikan untuk kemudian diganti dan diangkat perangkat desa yang baru, tentu harus ada alasannya. Alasan pemberhentian perangkat desa adalah: 1. Usia telah genap 60 tahun. 2. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Berhalangan tetap. 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan 5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa. Pemberhentian perangkat desa ini pun wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat. Oleh karena itu, kepala desa selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tentu harus bertindak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terima kasih wargaku sudah menonton. Semoga informasi barusan bermanfaat buat warga semua. Dan silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini manakala ada pengalaman menarik sehubungan dengan pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa di desa warga semua. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.